Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Alfarizi. Saya David Anwari. Saya Aisyah Salsabila. Dan saya Dinda Ulfiah. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung, dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Kami di sini akan melaksanakan tugas diskusi dari mata kuliah Akidah Akhlak yang bertemakan penyakit tauhid, syirik, kufur, dan nifak dengan dosen pengampuh Bapak Dodi Irawan MPD. Kami harap semua teman-teman menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk Like, comment, share, dan subscribe. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari syirik. Syirik yaitu berasal dari kata syaraka yasyruku syirikan, yang artinya mempersekutukan. Sedangkan menurut istilah yaitu sesuatu yang mempersekutukan Allah. Syirik yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar yaitu syirik yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama, sedangkan syirik kecil yaitu syirik yang tidak dapat mengeluarkan pelakunya dari agama tetapi dapat mengurangi tauhidnya. Syirik kecil yaitu menjadi dua, syirik khafi yaitu syirik yang sembunyi, sedangkan syirik zahir yaitu syirik yang terang-terangan. Syirik khafi yaitu seperti ucapan ataupun perbuatan. Ucapan yaitu seperti bersumpah menyebut nama selain Allah, sedangkan perbuatan itu meyakini bahwa jimat itu bisa melindungi kita dari bala. Sedangkan zahir yaitu syirik yang nampak, contohnya seperti ketika seseorang sedang sholat, dia itu memperbagus bacaannya sehingga ingin mendapat pujian dari orang lain, yaitu seperti syirik. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh David, yaitu tentang kufur dan nifak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kufur. Pengertian kufur secara bahasa yakni menutupi, sedangkan secara istilah kufur yakni tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta perbuatan yang mendustakan Allah dan Rasul. Kufur dibagi menjadi dua, yakni kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar yakni kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, sedangkan kufur kecil sebaliknya yang tidak dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Adapun ciri dari kufur besar, ini ada 5. Pertama, kufur mendustakan. Yang kedua, kufur dengan sombong. Yang ketiga, kufur keraguan-raguan. Yang keempat, kufur berpaling. Yang kelima, kufur disertakan nifak. Selanjutnya, pembahasan tentang nifak. Nifak secara bahasa diambil dari kata an-nafaqah, yakni lubang tempat keluarnya para hewan seperti tikus dari sarangnya. Dan menurut pendapat lain diambil dari kata nafaqah, yakni lubang tempat bersembunyi. Nifak dibagi menjadi dua, yakni nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak i'tiqadi yakni nifak dalam perihal keyakinan, sedangkan nifak amali nifak dalam hal perbuatan. Adapun contoh dari nifak yakni mendustakan ajaran agama dan tidak senang dengan kemajuan Islam, serta senang atas kehancuran agama Islam. Ya baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Dan selanjutnya kita masuk dalam sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Mungkin ada yang masih kurang dimengerti dari saudara Putra dan Aisyah. Untuk sesi tanya jawabnya, silakan. Baiklah, di sini saya akan bertanya tentang materi syirik. Apa saja sih, Din, jenis-jenis syirik itu, dan apa saja contoh syirik itu? Kan ada dua tadi, syirik besar dan syirik kecil. Apa saja sih contoh-contohnya di masyarakat sekarang? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fitra, yaitu apa saja jenis syirik dan apa saja contoh-contohnya. Jenis syirik yaitu ada dua. Yang pertama syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar yaitu syirik yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama, sedangkan syirik kecil yang tidak dapat mengeluarkan pelakunya dari agama tetapi dapat mengurangi ketauhidannya. Contoh syirik besar yaitu menistakan Allah, menyembah selain Allah. Sedangkan syirik kecil yaitu seperti dia, contohnya ketika dia sholat, dia itu memperbagus suaranya sehingga ingin dipuji orang lain. Berarti kalau syirik besar itu maksudnya bisa mengeluarkan dari agama Islam, itu artinya murtad ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Oh, ya. Dan dia pun kekal di neraka selamanya.
Baiklah, mungkin sudah. Mungkin Terima kasih Dinda. mungkin Aisyah mungkin ada pertanyaan. Baiklah, saya langsung saja bertanya. Apa sih perbedaan antara kufur besar dan kufur kecil? Baik. Menjawab dari pertanyaan Aisyah, perbedaan antara kufur besar dan kufur kecil. Terdapat 3 perbedaan. Yang pertama yakni kufur besar dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, sedangkan kufur kecil sebaliknya yang tidak dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Yang perbedaan kedua, kufur besar dapat menghapus seluruh amal ibadah pelakunya, sedangkan kufur kecil tidak. Yang ketiga, perbedaan ketiga adalah pelaku kufur besar selamanya akan kekal di neraka, dan kufur kecil pelakunya tidak kekal di neraka, dosanya masih diampuni. Apakah orang yang melakukan kufur kecil bisa menjadi pelaku dari kufur besar? Pelaku kufur kecil merupakan jalan menuju kufur besar jika dilakukan secara terus-menerus. Baiklah, mungkin hanya itu saja jabaran materi kami dalam diskusi kali ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun, dan semoga materi yang kami jabarkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Untuk itu, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.